sudah masuk pertanyaan melalui sosial media kami. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Desi. Saya mau minta saran Ustadz untuk rumah tangga saya. Saya sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 25 tahun. Masya Allah, lama sekali ini. Tapi saya ngerasa di dalam keluarga kami sudah mulai luntur keharmonisannya. Tidak seperti dulu ketika awal menikah. Gimana ya caranya ngebalikin lagi perasaan yang dulu? Sekarang sepertinya kami sudah asik dengan dunia kami sendiri. Mohon sarannya, mohon nasihatnya, mohon masukannya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaan juga yang mewakili banyak perasaan di luar sana. Tidak sedikit kita melihat bahwa yang namanya rumah tangga, seiring berjalannya waktu, mungkin keadaannya, mungkin situasinya sudah agak berbeda daripada sebelum menikah. Maka tentu kita perlu perlu trigger gitu ya. Perlu sesuatu yang bisa menghadirkan motivasi agar rumah tangga yang kita jalani itu bisa mendapatkan kebaikan. Sebelum Ahilman menjawab lebih detail terkait pertanyaan ini, di awal saya harus memberikan beberapa hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Setiap yang berumah tangga harus memahami bahwa kebersamaan di rumah tangga itu mengundang pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena detak-detik kebersamaannya itu mengundang pahala ibadah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus dipahami oleh setiap kita yang berumah tangga. Maka sekarang saat saya menjadi seorang suami, memberikan nafkah kepada istri, maka pahami bahwa saat suami memberikan nafkah itu dia sedang beribadah kepada Allah. Saat seorang istri melayani suaminya, taat patuh kepada suaminya, maka pahami itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ada nilai yang akan kita dapatkan lebih besar daripada, mohon maaf ya, sekedar penghargaan dari pasangan kita. Jadi seperti Ahilman, seorang suami berbuat baik kepada istri, tujuannya jangan hanya ingin mendapatkan balasan sayang daripada istri. Jangan hanya itu. Tapi yang paling utama, saat saya berbuat baik kepada istri saya, berarti di saat yang bersamaan saya sedang mengundang pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang suami jangan kemudian merasa sia-sia apa yang sudah dia lakukan ketika dia tidak mendapatkan penghargaan dari istrinya. Jangan merasa sia-sia. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan pahala terbaik. Seorang istri ketika berbuat baik kepada suaminya dan kemudian mohon maaf, suaminya tidak membalas kebaikannya itu, jangan putus asa, jangan gelisah, jangan kecewa berlebihan. Karena yakin dan percaya Allah sudah menyiapkan pahala terindah untuk kita atas kebaikan kepada pasangan kita. Maka ini yang harus dipahami oleh setiap pasangan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Yang kedua, harus kita pahami bahwa rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau yang namanya sekolah berarti rumah tangga itu tempatnya belajar. Kalau belajar itu mau naik kelas, harus ikut ujian dulu. Maka ada istilah rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya rumah makan. Tidak ada satupun rumah tangga yang gak diuji. Semua diuji dengan ujiannya masing-masing. Tinggal pertanyaannya adalah, kita mau menghadirkan ilmu gak di dalamnya? Maka mohon maaf, banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu yang dihadirkan di rumah tangga itu. Wajar rumah tangga itu ada masalah, wajar rumah tangga itu diuji.
Ya wajar, dua orang yang berbeda, latar belakangnya beda, isi kepalanya beda, pendidikan yang dihadirkannya juga beda, terus disatukan di rumah yang sama, pasti berpotensi ada masalah gitu. Maka mohon maaf, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang sedang dihadapi. Maka harus diingat, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Yang ketiga, rumah tangga itu adalah dua keadaan yang paling besar. Jadi saat kita menikah, bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi lebih dari itu, saat kita menikah, kita sedang menyatukan dua keluarga yang saling memahami. Maka harus dipahami dua keadaan ini yang benar-benar harus terjadi di rumah tangga kita. Kalau sudah menikah, nggak ada lagi bahasa aku. Dari aku jadi kita. Kalau ada orang tua, kita nggak bisa bilang itu bapakku, gitu. Itu bapakmu, ini bapakku. Enggak. Setelah menikah, jadi berubah dari aku jadi kita. Maka rumah tangga itu dua keadaan yang paling besar. Dan yang ketiga, rumah tangga itu adalah waktu bersama yang paling lama. Kita bisa tidur dengan pasangan kita berpuluh-puluh tahun. Mohon maaf ya, waktu kecil kita tidur dengan orang tua kita maksimal 5-6 tahun mungkin. Tapi kalau sudah berumah tangga, kita bisa puluhan tahun menikah dengan pasangan kita dan kemudian tinggal bersama, tidur dengan pasangan kita. Maka rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Rumah tangga adalah sekolah yang paling lama. Rumah tangga adalah dua keadaan yang paling besar, dan rumah tangga adalah waktu bersama yang paling lama. Ini harus kita pahami. Nah sekarang berjalannya waktu, tentu kita menemukan keadaan yang berbeda gitu ya, rasa yang berbeda. Nah kira-kira apa ya faktor utama yang bisa menjadikan rumah tangga kita kembali kepada track yang kita inginkan? Tentu jawabannya adalah tujuan. Kita harus memastikan apa tujuan rumah tangga kita. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Kalau tujuannya nggak jelas, kalau tujuannya nggak pasti, maka kita akan menemukan titik-titik yang kemudian keresahan itu muncul, kegelisahan itu muncul. Masalah yang kecil jadi terasa besar, masalah yang ringan jadi terasa berat. Kenapa? Karena kita belum memastikan tujuan rumah tangganya untuk apa. Ibaratnya begini, pentingnya sebuah tujuan itu ibaratnya ada seseorang yang ingin mendaki gunung gitu. Kalau dia tahu puncak gunung adalah tujuannya, maka seberat apapun lika-liku yang dihadapi ketika mendaki akan dia jalani. Kenapa? Karena ada puncak gunung yang ingin dia dapatkan. Kerikil kecil yang dia dapatkan, belok kiri, belok kanan yang dia tempuh, lelahnya, capeknya saat dia mendaki, akan dia ikuti aja, akan dia jalani aja. Karena ada satu tujuan yang dia inginkan, apa? Puncak gunung itu. Maka sekarang mohon maaf, sudah berapa tahun kita berumah tangga? Apa tujuan rumah tangga kita? Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Karena kepastian daripada tujuan itu yang akan membuat kita lebih tangguh menjalani hari-hari di rumah tangga. Nah sekarang pertanyaannya, apa tujuan rumah tangga itu? Setidaknya ada 3 tujuan utama rumah tangga yang harus kita pahami. Yang pertama, rumah tangga itu hadir untuk menyempurnakan ibadah. Hadirnya pasangan kita itu untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadirkan kekuatan dalam mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi ayat sebagai landasan utama dalam pernikahan itu diawali dengan kalimat apa? Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ternyata Allah yang punya kuasa untuk menakdirkan kita berpasangan dengan siapa. Walaupun tentu di dalamnya ada usaha kita, ya. Tapi pada akhirnya Allah yang menentukan juga. Karena pertemuan kita, jodohnya kita adalah takdir dari Allah dan itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah. Sehingga Allah tuh pengen saat kita menikah, menemukan pasangan kita, dengan pasangan kita menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Seorang istri ketika dia bersama dengan suami,
dia bisa merasakan ketaatan kepada Allah. Suaminya membimbing dalam kebaikan untuk menyempurnakan ibadah. Suami bertemu dengan istrinya, maka istri itu juga yang menguatkan suaminya untuk bisa makin dekat sama Allah. Maka ibadah itu harus menjadi landasan kebaikannya. Ada amal soleh yang kita bisa raih daripada pasangan kita. Kalau pasangan kita sesuai dengan keinginan kita, berarti ada bab syukur di situ. Kalau pasangan kita ternyata berbeda dengan harapan kita, berarti ada bab sabar di situ. Bagi orang beriman, dua-duanya baik. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Kenapa? Karena setiap perkara bagi orang beriman itu semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Karena tujuannya, hadirnya rumah tangga itu untuk apa? Menyempurnakan ibadah. Maka Ibu Desi, ayo kuatkan lagi tujuan rumah tangga kita untuk bisa menyempurnakan ibadah. Yang kedua, untuk meraih berkah. Jadi rumah tangga itu bukan untuk bahagia, tapi untuk berkah. Apa bedanya bahagia dengan berkah? Mohon maaf, kalau bahagia mungkin ukurannya hanya dunia. Tapi kalau berkah bukan hanya dunia, tapi akhirat. Maka perhatikan, doa ketika ada orang yang menikah apa? Barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakum bi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk rumah tangga kalian berdua. Baik yang datang adalah kebahagiaan, baik yang datang adalah keburukan. Semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi yang kita inginkan adalah keberkahan. Adanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kita harus mencari solusi. Apa yang bisa menambah kebaikan dalam rumah tangga kita. Berarti mohon maaf, kembalikan masa-masa bahagia kita ketika awal-awal menikah. Ingat-ingat lagi perjuangan kita saat kita menginginkan orang kita cintai itu. Makanya kalau sudah menemukan titik bosan yang kamu rasakan kepada pasanganmu di rumah tangga saat ini, maka kembalikan ingatanmu ke awal-awal saat engkau menginginkannya, mengejar orang yang kamu cintai itu. Terus lihat lagi anak-anak kita, lihat lagi perjalanan hidup kita, lihat lagi semua lika-liku yang pernah kita jalani. Bukankah ada keberkahan di situ? Maka kalau yang kita inginkan adalah keberkahan, pintu terbaiknya adalah kembali ke Allah, back to Allah. Banyak istri yang suka menuntut suami, banyak suami yang suka menuntut istri, padahal baiknya pasangan kita bukan karena tuntutan daripada pasangannya. Baiknya pasangan kita karena Allah yang melembutkan hatinya. Maka ini rumus, jangan sibuk menuntut pasanganmu, tapi sibuklah menuntun pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita sama Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita sama pasangan kita. Saya sering mengibaratkan rumah tangga itu seperti segitiga. Ya. Di tengahnya Allah, di kiri kanannya suami dan istri. Kalau suaminya mendekat kepada Allah, istrinya mendekat kepada Allah, maka nanti Allah akan temukan titik equilibrium, titik tengahnya, agar suami istri itu bisa mendapatkan kebaikan. Tapi mohon maaf, kalau istrinya jauh dari Allah, suaminya jauh dari Allah, maka titik tengah untuk bisa bertemu itu semakin jauh gitu. Jadi sekarang bagaimana? Istri belajar mendekat ke Allah, suami belajar mendekat ke Allah. Biarkan nanti dengan caranya Allah tunjukkan jalan terbaik agar rumah tangga kita bisa mendapatkan kebaikan. Belajar untuk menyuguhkan apa yang disukai oleh pasangan, gitu. Ya, senangi dia, bahagiakan dia. Karena tujuan yang ketiga, rumah tangga itu untuk apa? Untuk mendapatkan jannah, untuk mewujudkan surga. Kita di rumah tangga bukan hanya sekedar bersama dengan pasangan kita di dunia, tapi yang paling penting bagaimana caranya agar kebersamaan kita itu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, rumah tangga itu saling, bukan saing. Hendaknya di rumah tangga menghadirkan ketersalingan. Suami istri saling menyayangi, suami istri saling mencintai, suami istri saling memberi, suami istri saling mengerti, suami istri saling memahami. Itulah rumah tangga. Maka jika hari ini kita menemukan kekurangan pada pasangan kita, tutupi dengan hadirnya kita. Begitupun selanjutnya,
Jika kita kemudian kita merasa punya kekurangan, saat pasangan kita memberikan masukan, ya terima. Ingat, rumah tangga terbaik bukan rumah tangga yang dua-duanya sempurna. Nggak akan ada. Jangan pernah mencari kesempurnaan di rumah tangga. Tapi carilah seseorang yang ketika bersamanya bisa menyempurnakan apa yang kurang dalam diri kita. Bukan mencari yang sempurna, tapi mencari orang yang tidak sempurna, yang dengan hadirnya kita bisa menghadirkan kesempurnaan dalam hidupnya. Mudah-mudahan Ibu Desi dan suami bisa kembali menemukan keharmonisannya, memastikan apa tujuan rumah tangganya. Satu, menyempurnakan ibadah. Dua, meraih berkah. Yang ketiga, mendapatkan jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua rumah tangga yang sedang dijalani, Allah anugerahkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan siapapun hari ini yang sedang ada masalah, ada persoalan, semoga Allah rukunkan rumah tangganya untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ingat, bercerai itu, berpisah itu pilihan terakhir dari sekian banyak pilihan. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai dan tidak menyukai perceraian. Lebih baik kita bisa menemukan alasan terbaik untuk bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Insya Allah kita bisa meraih berkah, menyempurnakan ibadah, dan mendapatkan jannah dari rumah tangga yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan baca lagi pertanyaan selanjutnya. Teman-teman sekalian, yang ada pertanyaan silakan langsung saja tulis di komen YouTube ini atau kirim ke DM di sosial media Ahilman Fauzi. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kirim dulu. Video. Hah? Lagi kirim video.